Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, hari ini materi kita tentang intrinsik dan ekstrinsik ya. Tapi sebelum kita memulai dengan pelajaran, salah satu pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Dan mengapa? Berdoa selesai. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, terima kasih bagus untuk hari ini. Nah, hari ini materi kita tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. KD-nya itu mengidentifikasi unsur pada sastra itu intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah cerita. Baik, adik-adik ada yang tahu apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik? Tidak tahu, Ibu. Tahu. Ya, dari adik Winda. Kalau menurut saya unsur intrinsik itu unsur yang bersumber dari dalam. Kalau unsur ekstrinsik itu berarti yang dari luar. Ya, mari kita berikan tepuk tangan. Baik yang sudah dijelaskan oleh adik Winda itu sudah benar. Jadi unsur intrinsik itu unsur yang bersumber dari dalam, sedangkan ekstrinsik itu unsur yang bersumber dari luar. Nah, seperti itu ada unsur intrinsik karya sastra. Siapa yang tahu unsur-unsur intrinsik? Ada berapa unsur? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu. Jadi unsur intrinsik karya sastra itu ada 6. Yang pertama itu tema, amanat, alur, latar, plot, alur atau plot, latar dan sudut pandang. Jadi ada yang tahu tema itu apa? Saya, Ibu. Ya, Kalau tema itu menurut saya itu topik yang dibahas. ya mari kita berikan aplaus. Jadi tema itu gagasan pokok atau ide pokok dalam sebuah cerita. Apakah sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, yang kedua itu amanat. Ada yang tahu apa itu amanat? Ibu, yang mana itu seperti pesan dari pribadi. Ya, harus kita berikan tepuk tangan. Pintar. Sekarang alur, ada yang tahu apa itu alur? Alur itu jalannya cerita. Ya, itu rangkaian peristiwa ya dalam sebuah cerita. Bagus. Yang keempat itu tokoh. Tokoh atau karakter. Ada yang tahu? Berbagai tokoh itu kalau menurut saya tokoh itu orang yang berperan dalam cerita. Ya, betul. Itu orang-orang yang berperan langsung atau mengalami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir, latar. Ada yang tahu latar? Itu seperti yang tersebut. Ya, betul. Jadi biar ibu jelaskan, latar itu menceritakan tentang latar tempat, latar ruang dan latar waktunya. Nah, yang terakhir itu ada yang tahu sudut pandang? Nah, jadi sudut pandang itu adalah suatu titik kisah penempatan sakral posisi pengarang dalam suatu cerita. Sekarang yang kedua itu tentang unsur ekstrinsik. Ada berapa unsur dalam ekstrinsik? Apakah adik-adik tahu? Tidak tahu, Ibu. Nah, jadi biar ibu yang jelaskan, dalam unsur ekstrinsik itu ada 4. Yaitu yang pertama, biografi pengarang, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai spiritual atau nilai agama. Jadi, adik-adik, siapa yang tahu apa itu biografi pengarang? Apa itu biografi pengarang? Menurut saya itu tentang riwayat hidup seseorang. Ya, benar sekali. Jadi biografi pengarang itu menceritakan tentang identitas seorang pengarang. Nah, yang kedua itu nilai sosial. Ada yang tahu nilai sosial?
Dan yang ketiga itu nilai spiritual. Nilai spiritual itu nilai yang berhubungan dengan keagamaan. Dan yang terakhir nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang berhubungan dengan kebiasaan atau adat istiadat dan masyarakat mengenai ajaran-ajaran budaya. Selanjutnya adik-adik buat kelompok ya. Satu kelompok saja. Ini ada sebuah cerpen. Adik-adik tentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Sesudah itu dipresentasikannya adik-adik. Cerpennya dan tentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sudah selesai? Sudah Ibu. Ya. Silakan menunggu presentasi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Cerpennya tentang bangkit. Baik, langsung saja, saya tidak membacakan cerpennya Ibu. Saya langsung menjelaskan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik cerpen bangkit. 1. Tema. Temanya jangan mudah putus asa. 2. Latar. Waktunya malam hari. Tempatnya di pinggir jalan dan di atas jembatan. Yang ketiga, alur maju. Karena jalan cerita dijelaskan secara runtuh mulai dari pengenalan latar dan masalah sampai ke konflik, dan di akhir cerita terdapat penyelesaian konflik. Yang keempat, penongkongan. Penongkongan yang pertama, aku mudah putus asa karena bersyukur dan selalu mengeluh. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandangnya menggunakan orang pertama sebagai pelaku utama. Yang keenam, nilai moral. Nilai moral yang terdapat dalam cerpen ini, yang pertama, jangan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya hidup. Yang kedua, bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Yang ketiga, hidup tidaklah sempurna, kadang manusia di atas, kadang di bawah. Yang keempat, jangan lari dari permasalahan. Yang kelima, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Yang terakhir, masalah apapun jangan berhenti kembali. Yang kedua, unsur ekstrinsik cerpen. 1. Latar. Yang kedua, kreatif penulis. Dan yang ketiga, masyarakat pembaca. Baik, sekian dari presentasi kami. Mungkin dari teman-teman ada bertanya. Sudah ada teman-teman. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Nanti selesai kumpulkan yang tadi presentasi dikerjakan. Ya Ibu. Nah, terima kasih. Jadi materi kita sampai di sini saja. Sebelumnya Ibu simpulkan. Jadi materi kita hari ini kan kita menjelaskan tentang apa itu unsur intrinsik, ekstrinsik, dan unsur-unsur yang terdapat dalam unsur intrinsik dan ekstrinsik ya adik-adik. Ya Ibu. Jadi dari tadi adik-adik sudah mengerti atau? Sudah Ibu. Terima kasih. Jadi sebelum adik-adik pulang, salah satu pimpin doa. Mulai. Sudah selesai. Oke adik-adik, silakan pulang. Ya, Sampai jumpa minggu depan. Ya,